Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Yudhistaningrum, NIM 18064 dari Fakultas Keperawatan, kelompok 3 dengan DPL Bapak Fajar Aji, SSN, MSN. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari KKN Back to Village 3 saya selama 30 hari. Di sini saya mengambil program literasi desa pada masa pandemi COVID-19. Untuk judul dari program kerja saya itu penggunaan inovasi media pembelajaran di masa pandemi COVID-19 melalui KKN Back to Village 3 Universitas Jember. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga program kerja dan hasil, dan yang terakhir evaluasi dan kesimpulan. Yang pertama itu mengenai pendahuluan atau latar belakang. Pada saat ini kan dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Dengan mencegah peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah meluasnya penularan virus COVID-19 ini. Sejak Maret 2020 itu pemerintah Indonesia sudah menerapkan kebijakan untuk work from home atau WFH, lalu belajar daring, dan juga larangan berkumpul atau bepergian jauh. Di beberapa daerah sendiri itu proses pembelajaran daring sudah berlangsung sejak 16 Maret 2020 dan diperpanjang dengan mempertimbangkan situasi dari masing-masing daerah itu sendiri. Nah, salah satu daerah yang terkena dampak dari pembelajaran di rumah itu adalah desa saya, yaitu Desa Karetan. Banyak hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Keluhan banyak dialami dari guru, dari peserta didik, ataupun juga dari orang tua. Untuk peserta didik itu banyak mengeluhkan mengenai penugasan yang berat dan tidak begitu paham sama materi, dikarenakan kan biasanya itu guru hanya memberikan tugas itu melalui WhatsApp, WA. Lalu untuk penjelasannya itu guru hanya mengambil dari video di YouTube untuk ditonton sama siswa begitu. Dan juga biasanya itu siswa juga mengeluhkan jika harus mengakses Zoom ataupun juga YouTube karena kan banyak kuotanya. Lalu dari sisi orang tua sendiri itu yang dirasakan, orang tua itu mengeluhkan untuk membimbing anaknya itu sulit. Biasanya itu anak cepat bosan ketika tidak ada teman. Dan juga terkadang itu orang tua kesulitan untuk menjelaskan materi ke anaknya karena kan tidak semua orang tua itu lulusan SMA. Ada juga yang hanya tamatan sekolah dasar begitu. Untuk metodenya, yang pertama itu sasaran. Di sini jumlah sasaran saya itu ada 3 siswa. Yang pertama, siswi kelas 3 sekolah dasar, yang kedua siswi kelas 5 sekolah dasar, dan yang terakhir itu siswi kelas 1 SMP. Untuk tempatnya saya mengambil di desa saya sendiri, yaitu Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Dusun Sidoagung, RT 2 RW 1. Tahap persiapan. Jadi sebelum saya melaksanakan KKN Back to Village 3 ini banyak sekali persiapan yang perlukan, seperti yang pertama melakukan pendaftaran terlebih dahulu di SDUNED, yang kedua mengikuti pembekalan oleh pihak kampus mengenai proses KKN itu bagaimana, dan juga pembagian tematik, perizinan pada pihak desa. Yang keempat, mengikuti upacara penerjunan melalui via Zoom oleh pihak kampus, dan juga sasaran itu juga terlibat pada upacara penerjunan ini. Yang kelima, observasi keadaan di Desa Karetan. Yang keenam, mencari sasaran lalu observasi latar belakang sasaran dan juga wawancara. Yang ketujuh, membuat program kerja dan didiskusikan bersama sasaran dan juga perangkat desa.
Lalu di sini program kerja dan hasil. Untuk program kerja saya yang pertama itu edukasi COVID-19 dan juga praktek mencuci tangan. Edukasi COVID-19 ini merupakan materi kegiatan pertama saya, tapi yang dilaksanakan pada minggu kedua. Pada pertemuan ini mengenai edukasi tentang COVID-19, saya menggunakan media PowerPoint dan juga video animasi yang membahas mengenai sejarah dari virus corona, gejala yang dialami jika terpapar virus, bagaimana cara penyebaran virusnya itu, pencegahannya. Kemudian pada hari selanjutnya itu saya melakukan praktek mencuci tangan bersama peserta saya. Prakteknya di sini saya praktek mencuci tangan secara langsung menggunakan air dan juga sabun. Sebelum praktek itu saya memberikan edukasi terlebih dahulu kepada anak-anak, menjelaskan bagaimana cara yang benar cuci tangan 6 langkah itu, begitu. Selanjutnya program kerja saya yaitu pelatihan pembuatan media pembelajaran taman satwa. Di kegiatan ini terbagi menjadi pertemuan awal itu peserta fokus untuk pembuatan media taman satwa. Jadi ya peserta itu kayak menempel-nempel, terus menggunting hewan-hewan. Jadi fokus tidak ada materi di situ. Lalu pada pertemuan kedua itu baru peserta belajar mengenai penggolongan hewan menggunakan media taman satwa itu. Jadi media taman satwa itu seperti media kayak styrofoam panjang gitu. Nah, di atasnya itu terdapat kayak kebun binatang itu. Lalu ada kandang herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Pada kandang herbivora itu sudah ada kan herbivora itu pemakan tumbuhan atau rumput. Di situ ada kayak gambar pemakan rumput gitu. Jadi nanti anak-anak itu lebih mudah. Herbivora itu ini ada gambarnya pemakan rumput begitu. Selanjutnya program kerja saya yaitu pembelajaran bahasa Inggris. Mengapa saya kok mengambil bahasa Inggris, karena kan mengingat pada era sekarang ini begitu. Kegiatan pembelajaran ini itu bertujuan untuk melatih bahasa Inggris anak dan terutama itu menambah kosakata bahasa Inggris atau vocabulary. Pada kegiatan ini pembelajaran dilakukan menggunakan media teka-teki silang atau puzzle dan juga media gambar dan video animasi. Untuk materi yang disampaikan meliputi pengenalan profesi, jadi kayak dokter, bahasa Inggrisnya itu apa, dokter, terus perawat, nurse begitu. Dan juga tentang warna-warna. Selanjutnya adakan lomba bersama anak-anak sebagai kayak penutupan KKN, kan sudah pada minggu terakhir, minggu keempat. Di sini saya mengadakan perlombaan itu yaitu makan kerupuk dan juga lari untuk memasukkan paku dalam botol. Setelah perlombaan saya juga membagikan rewards kepada anak-anak juara 1, 2, dan 3. Untuk rewardnya itu saya memberikan kayak buku dan alat-alat tulis begitu, jadi biar bermanfaat. Dan yang terakhir evaluasi. Saya memberikan evaluasi itu setelah selesai diadakan pelatihan atau pembelajaran. Untuk evaluasinya itu saya membagikan kuis secara langsung. Biasanya itu peserta langsung diminta untuk menjawab soal secara langsung. Tujuan saya memberikan kuis ini untuk mengukur tingkat pemahaman peserta setelah dilaksanakan kegiatan berupa pelatihan ataupun juga pembelajaran gitu. Terakhir, kesimpulan. Jadi kegiatan KKN Back to Village 3 ini yang dimulai pada 11 Agustus 2021 hingga yang dilaksanakan di Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, dengan jumlah peserta 3 siswa anak sekolah disimpulkan
Kegiatan terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana atau program kerja yang telah dibuat. Peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan disiplin. Materi-materi dan pelatihan juga diikuti dan dipahami oleh peserta. Untuk evaluasi selama berjalannya kegiatan, yaitu perlu adanya pendampingan orang tua selama proses belajar daring pada anak sekolah dasar ataupun sekolah menengah atas. Saat daring ini, semua tugas itu melalui smartphone. Nah, pengaruh smartphone itu sendiri sangat besar pada saat belajar daring. Kebanyakan anak-anak itu tidak belajar dengan baik, melainkan malah bermain HP seperti TikTok ataupun juga ngegame yang lainnya. Begitu. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai laporan KKN Back to Village 3 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.